Hello, welcome back to my channel Almiza Ministry. Hari ini kita kembali di pembacaan kita Abaikan Anak Rambut. Di pembacaan kita untuk hari yang ke-113. So, before we continue further, mari kita pray. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertak dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas berkat Engkau, penyertaan Engkau malam ini. Saat ini kami ingin membaca firman Engkau, biarlah Engkau terus beserta dengan kami, berikan kami kebijaksanaan surgawi hikmat, agar kami dapat memahami setiap kata, setiap perkataan, setiap rangkap yang kami bacakan di dalam buku ini hari ini. Terima kasih Tuhan atas kesempatan ini, ampunkan dosa pelanggaran kami, semua ini saya serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah menjadi juru selamat dan penebus kami. Amin. Hari yang ke-113 dalam Desire of Ages, nomor 292 hingga 294 di dalam Christ the Way Account Series 1. Oke? So, jom kita baca. Juru selamat menunjukkan kelemah lembutannya walaupun ia mengkhianatinya. Di dalam pengajarannya, Kristus merenungkan prinsip yang baik yang menegur akan ketamakannya. Ia memperlihatkan kepada Yesus keburukan tabiat yang coba, dan acap kali murid itu sadar bahwa tabiatnya telah dilukiskan dan dosanya ditunjukkan, tetapi ia tidak mahu mengaku dan meninggalkan kejahatannya. Ia seorang yang membesarkan dirinya sahaja dan gantinya melawan pencobaan. Ia selalu meneruskan penipuannya. Kristus ada di hadapannya sebagai teladan yang hidup yang harus ia tiru jika ia mengambil manfaat dari meditasi dan pelayanan ilahi. Yesus tidak menyatakan teguran yang tajam atas kelobaannya, tetapi dengan kesabaran ilahi menegur orang yang bersalah ini, bahkan ketika membuktikan bahwa ia dapat membaca hatinya seperti buku yang terbuka. Ia menyatakan di hadapannya kesenangan yang tertinggi untuk berbuat baik dan di dalam penolakan terhadap terang dan surga. Yudas tidak akan diampuni. Gantinya berjalan dalam terang. Yudas memilih tinggal dalam kesalahannya, keinginan yang jahat, nafsu membalas kegelapan, dan kepala batu adalah kegemarannya, sehingga setan berkuasa sepenuhnya atas dia. Yudas mewakili musuh Kristus. Sewaktu ia bersama-sama dengan Yesus, ia memiliki sifat yang baik yang dapat menjadi berkat bagi jemaat. Jikalau ia rela memikul beban Kristus, ia mungkin menjadi pemimpin rasul-rasul, tetapi ia mengeraskan hatinya pada waktu kejahatannya ditunjukkan, dan dalam kesombongan dan pemberontakan memilih angan-angan hatinya sendiri, dan dengan demikian ia tidak layak dalam pekerjaan Tuhan. Semua murid-murid itu mempunyai kesalahan pada waktu Yesus memanggil mereka ke dalam pekerjaannya. Sekalipun Yohanes yang kemudian terdekat kepada pribadi yang lemah lembut itu, ia tidak dengan sendirinya memiliki hati yang lemah lembut. Ia dengan saudaranya disebut anak guru, sedang mereka bersama dengan Yesus. Sesuatu penghinaan yang ditunjukkan kepadanya menimbulkan kemarahan dan perkelahian. Sifat yang tidak baik, pembalasan dendam, roh mengkritik berada pada murid yang dikasihi itu. Tadinya ia sombong dan bertujuan akan menjadi yang pertama dalam kerajaan Allah, tetapi hari demi hari berlawanan dengan jiwa kekerasannya itu, ia memandang kelemah lembutan dan kesabaran Yesus dan mendengar pelajaran tentang kerendahan hati dan kesabaran. Ia membuka hatinya kepada pengaruh ilahi dan menjadi bukan hanya pendengar tetapi pelaku firman juru selamat. Diri sendiri telah tertutup dengan Kristus. Ia belajar memakai kuk dari Kristus dan memikul bebannya. Kristus menegur murid-muridnya, ia menggambarkan dan memperingatkan mereka, tetapi Yohanes dan saudara-saudaranya tidak meninggalkan dia. Mereka memilih Yesus sekalipun ada celaan. Yesus tidak undur dari mereka sebab mereka ada kelemahan dan kesalahan. Mereka meneruskan sampai kesudahan dan mengambil bahagian dalam kesusahannya, serta mengikut pelajaran dari hidupnya.
Oleh memandang Kristus, mereka berubah di dalam tabiat. Rasul-rasul itu berbeza-beza dalam sifat dan pembawaan. Ada pemungut cukai, Matius, Lewi, dan Simon yang berapi-api dan cepat marah, seorang yang sangat benci kepada kekuasaan Roma, Petrus yang cakap dan gelaba, dan Yudas yang berhati hina. Thomas berhati jujur tetapi pemalu dan penakut. Filipus seorang yang berfikir lamban dan cenderung kepada kekecewaan. Dan anak-anak Zebedeus yang bertujuan keras dan berterus terang dengan saudara-saudaranya. Inilah yang dikumpulkan bersama-sama dengan berbagai kesalahan mereka, semuanya dengan warisan dan kecenderungan kepada kejahatan. Tetapi di dalam dan melalui Kristus mereka tinggal bersama di dalam keluarga Allah, belajar menjadi satu dalam iman, pengajaran, dan roh. Mereka mempunyai ujian, duka cita, perbezaan pendapat mereka. Tetapi apabila Kristus tinggal di dalam hati, tidak ada perselisihan. Kasihnya akan mendorong untuk mengasihi satu dengan yang lain. Pelajaran yang dari Kristus mencocokkan segala perbezaan, membawa murid-murid ke dalam persatuan sehingga satu dalam pikiran dan pendapat. Kristus adalah pusatnya dan mereka akan semakin dekat atau satu sama lain sementara mereka mendekati pusat itu. Pada waktu Yesus mengakhiri petunjuknya kepada murid-murid yang mengumpulkan, mereka dekat kepadanya, bertelut di antara mereka itu dan meletakkan tangannya ke atas kepala mereka serta berdoa untuk mengasingkan mereka dalam pekerjaan yang suci. Demikianlah murid-murid itu diurapi untuk pekerjaan Injil. Sebagai wakil-wakil Kristus di antara manusia, ia tidak memilih malaikat yang tidak pernah jatuh, tetapi manusia yang sama dengan mereka yang akan dicari untuk diselamatkan. Kristus mengambil kemanusiaan baginya agar ia dapat mencapai umat manusia. Keilahian memerlukan kemanusiaan karena keduanya dituntut, yaitu keilahian dan kemanusiaan, untuk membawa keselamatan kepada dunia. Keilahian memerlukan kemanusiaan supaya kemanusiaan boleh menjadi saluran antara Allah dan manusia. Demikian juga dengan hamba-hamba dan utusan-utusan Kristus, manusia perlu suatu kuasa dari luar dirinya sendiri untuk mengembalikan dia kepada peta Allah dan menyanggupkan dia untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan. Tetapi hal ini bukan membuat usaha manusia tidak penting. Kemanusiaan bergantung atas kuasa ilahi. Kristus tinggal dalam hati oleh iman, dan melalui kerja sama dengan ilahi, tenaga manusia akan berguna untuk kebaikan. Ia yang memanggil penangkap ikan dari Galilea masih memanggil manusia untuk melayani pekerjaannya, dan ia ingin menyatakan kuasanya kepada kita sebagaimana kepada murid-murid yang pertama. Bagaimanapun besarnya dosa kita, Tuhan menawarkan kepada kita untuk bekerja sama dengan Dia. Belajar dari Kristus, Ia mengundang kita datang di bawah petunjuk ilahi untuk mempersatukan dengan Kristus supaya kita bisa bekerja untuk Tuhan. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat supaya nyata bahwa kekuatan yang berlimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri sendiri. 2 Korintus 4 ayat 7. Itulah sebabnya mengapa perkabaran Injil ini diberikan kepada manusia yang berdosa dan bukan kepada malaikat-malaikat. Nyatalah bahwa kuasa yang bekerja melalui kelemahan manusia adalah kuasa Allah. Jadi kita didorong untuk mempercayai bahwa kuasa yang dapat menolong orang lain yang lemah sebagaimana kita lemah akan dapat menolong kita, dan bagi mereka sendiri yang diliputi dengan kelemahan akan dapat mengerti orang-orang yang jahil dan orang-orang yang sesat. Ibrani 5 ayat 2. Oleh sebab telah pernah berada dalam bahaya, bertemu dengan kesukaran dan kesusahan, maka mereka dipanggil untuk menolong orang lain yang juga di dalam bahaya yang serupa. Banyak jiwa yang dikacaukan dengan keraguan-raguan, penuh dengan kelemahan, lemah di dalam iman, tidak dapat mengerti akan yang tiada kelihatan, tetapi sahabat yang dapat mereka lihat datang kepada mereka sebagai ganti Kristus akan dapat menjadi tali penghubung yang mengencangkan iman mereka yang goyah kepada Kristus di dalam iman. Kita bekerja sama dengan malaikat-malaikat surga untuk menyaksikan Yesus kepada dunia. Hampir tidak sabar lagi malaikat-malaikat menunggu kerjasama kita, karena manusia harus menjadi saluran untuk berkomunikasi dengan manusia. Dan apabila
kita menyerahkan diri kita kepada Kristus, dan penyerahan yang sungguh-sungguh malaikat-malaikat surga bersukaria karena mereka boleh berbicara melalui suara kita untuk menyatakan kasih Allah. Sampai di sini saja pembacaan kita untuk hari yang ke-13. Terima kasih semua. So, mari kita akhiri pembacaan kita dengan doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami bertak dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas berkat penyertaan Engkau pada saat ini. Saya sangat bersyukur karena Engkau telah memberikan kami pelajaran tentang murid-murid Engkau yang mempunyai perbezaan dari sikap mereka. Masing-masing mempunyai sikap tersendiri dan masing-masing saling melengkapi antara sama lain semasa penginjilan ataupun semasa membantu dalam penyebaran Injil Engkau pada suatu ketika dahulu semasa Yesus masih berada di dunia. Terima kasih Tuhan atas pelajaran ini. Kami ingin menjadi seperti murid-murid Yesus, walaupun kami mempunyai perbezaan pikiran, perbezaan karakter, attitude, tapi kami ingin bersatu untuk terus memuliakan Engkau, supaya suatu hari nanti kami juga akan bersama-sama Engkau di surga. Kami tidak ingin menjadi seperti Judas yang sangat keras hatinya, sangat meninggikan dirinya. Tuhan, bantu kami untuk menghindarkan sikap seperti Yudas. Terima kasih Tuhan atas pelajaran ini. Ampunkan dosa pelanggaran kami. Semua ini saya serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah menjadi juru selamat dan penebus kami. Amin. Thank you guys and God bless. Bye.